Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau membahas salah satu film Indonesia yang tayang di bioskop minggu lalu. Tapi seperti biasa ya, baru sempat di review sekarang. Sorry banget buat yang nungguin karena kita sedang keterbatasan SDM dan waktu nih. Tapi intinya akhirnya disempetin review lah ya. Ini ada film yang sebenarnya pengen banget gue suka. Gue sangat ingin bilang di review ini kalau gue suka sama film ini. Yaitu ada Balas Budi, bikinannya Reka Wijaya yang ngangkat tema soal love scam. Nah itu kan bukan lagi ngetren ya. Kalau lagi ngetren tuh kayak hal yang menyenangkan, tapi itu kayak lagi banyak terjadi kan. Penipuan dengan modus operandi itu macarin korbannya, kemudian diporotin. Gak cuma di Indonesia loh itu. Ya kan kita pernah tahu ya ada kasus Tinder swindler. Terus yang rada-rada kocak tuh pada saat ada ibu-ibu ya kalau gak salah ya. Pokoknya gak muda sih cewek, terus ketipu sama orang yang ngaku Brad Pitt. Lu pernah denger gak itu? Ketipu sama orang ngaku itu Brad Pitt dan mereka kenalan cuman lewat medsos kayaknya. Terus si cowok yang nipu itu ngirimin foto AI, isinya tuh Brad Pitt dalam kondisi lagi masuk rumah sakit. Terus dia ngaku kalau duitnya habis dan minta dibantu, dan si cewek itu dengan polosnya ngirimin duit buat si penipu itu. Percaya kalau selama ini dia itu lagi ngobrol dan pacaran online sama Brad Pitt. What the fuck? Ya, tapi intinya itulah, ini cerita yang sangat-sangat relevan, menarik, dan sekali lagi kayak tadi gue bilang, gue pengen banget suka sama film ini. Kenapa? Karena genrenya beda. Di tengah film Indonesia yang lagi ya seperti biasa ya isinya horor, atau sekarang nih tren yang mulai bermunculan adalah drama nangis-nangis tentang ibu yang meninggal. Lu cek deh Coming Soon bioskop, itu isinya banyak film-film kayak gitu. Balas Budi ini film yang beda. Dia ngangkat genre heist movie, atau mungkin istilah lainnya caper film ya. Pengen banget bisa bilang kalau gue suka sama film ini karena dia ngangkat sesuatu yang unik, yang fresh, yang masih jarang di industri film Indonesia. Sayangnya itu nggak bisa gue lakuin. Kalau kita ngomongin film heist ya, caper film, karakternya itu kan sering kali dikasih lihat tuh berpacu dengan waktu lah, dan itu bikin dia harus menuntaskan misi dalam waktu yang cepet banget. Dan wajar pada saat ada karakter dalam film-film heist, film-film caper itu yang tingkahnya buru-buru. Tapi Balas Budi itu membawa definisi buru-buru ke tingkatan yang berbeda sayangnya. Saking buru-burunya ya, di salah satu misi yang dijalanin sama karakternya, penonton tuh bukannya dikasih lihat eksekusi misi itu secara lengkap, secara detail biar kerasa seru, tapi misinya itu disingkat, dijelasin pakai voice over, di recap. Apa namanya kalau nggak buru-buru? Nanti akan gue bahas lebih lanjut lah soal keburu-buruan itu. Kita bahas dulu karakter-karakter di film ini ya. Lu akan pertama kali ketemu sama protagonisnya yang namanya adalah Alma, diperanin Michelle Judith. Itu di opening scene-nya yang akan bikin banyak orang nyeletuk FTV banget. Gue bukan orang yang suka dengan istilah itu ya, karena buat gue istilah FTV banget, sinetron banget, itu kayak menyederhanakan banyak hal di filmmaking. Nah tapi kalau di Balas Budi ini emang dari segi peristiwa, dari segi hal yang terjadi itu sangat-sangat FTV ya. Kalau dari segi teknis enggak lah, masih jauh lebih bagus daripada kualitas TV. Tapi kalau ngomongin opening scene-nya, itu gue nggak tahu apakah emang disengaja atau enggak, tapi itu FTV banget emang. Karena di situ si Alma itu kenalan sama Budi yang diperanin Yosi Sudarso. Mereka kenalan di deket pantai, terus kemudian si Alma tuh jatuh, keseleo kakinya, and then si Budi itu gendong dia balik ke cottage-nya. Ya kan itu peristiwa yang FTV banget ya. Tapi yang gue bilang FTV banget cuman opening itu sih. Dan BTW Alma ini adalah seorang anak pengusaha kaya. Saking kayaknya si Alma ini pada saat bangun tidur di pagi hari, mukanya udah full make up, lengkap, tebel. Itu juga hal yang FTV banget ya. Tapi ya sudahlah, itu cuma terjadi di part-part awal, and then habis itu setelah openingnya yang sangat-sangat FTV tadi, baru filmnya masuk ke menu utama dia. Itu pada saat di reveal kalau ternyata si Budi ini adalah pelaku love scam. Jadi bukannya dinikahin, Alma malah ditipu miliaran rupiah. Dan di tengah keputusasaan dia, di tengah kesedihan dia, Alma tuh memperlihatkan satu hal yang akan sering dia lakuin di film ini, yaitu breaking the fourth wall. Di sini karakternya Alma itu sering banget ngomong ke penonton, ke arah kamera, curhat. Misalkan dia ngerasa sakit hati ditipu sama Budi, dia akan ngomong, aku tuh sakit hati banget guys gitu. Terus kemudian rencana aku tuh ini. Dia sering banget ngomong ke penonton langsung kayak gitu. Iya, itu beda. Belum banyak film Indonesia yang pakai pendekatan seperti itu. Cuman gue bertanya-tanya juga, sebenarnya selain biar kelihatan unik, tujuan yang lebih esensial tuh ada atau enggak? Karena gue nggak ngerasa itu ada. Omongan Alma ke penonton itu nggak yang bikin kelucuan filmnya nambah, terus juga nggak kerasa fresh banget ya. Soalnya apa yang diomongin sama si Alma itu mostly ya isi hati dia yang disuarakan, yang sebenarnya hal-hal
itu bisa disampaikan pakai metode visual storytelling. Dan di sini gue malah ngerasanya karena Alma tuh ngomong langsung ke penonton, jadi kesannya tuh filmnya nyuapin banget, kayak kita tuh buat ngerti isi hati karakter utamanya, rencana-rencana dia itu sampai harus dijelasin langsung sama si karakter. Jadi ini loh guys yang aku rasain, jadi ini loh guys yang aku rencanain, jadi ini loh semua diceritain langsung ke kita. Yang ada bukan kerasa fresh akhirnya storytellingnya, tapi malah kerasa ya itu tadi terlalu menyuapi penonton. Tapi singkat cerita, Alma itu menyusun rencana buat membalas budi ya seperti judulnya, dan buat melakukan rencana itu dia ngumpulin perempuan-perempuan lain yang juga jadi korbannya si Budi. Ada Ayu yang diperanin Niken Anjani yang sama ibunya itu dituntut buat nikah sama keturunan Ningrat dan si Budi ngaku kalau dia keturunan Ningrat. Terus ada Uli diperanin Givina Lukita yang terobsesi sama hal-hal berbau France. Sama yang terakhir adalah Talita diperanin Gisela Anastasia, seorang selebritis papan atas, korban terbarunya Budi lah. Sebenarnya gue suka sama gimana keempat karakter ini ya, keempat perempuan ini itu berinteraksi. Mereka tuh saling support banget satu sama lain, saling muji, lu tuh cantik banget, atau kemudian pada saat ada yang ngomong tuh pasti dipuji juga, lu pinter banget, tuh cerdas banget, lu keren banget. Gue suka itu, vibe-nya positif men. Sangat-sangat woman support woman ya di sini ya. Dan mereka tuh mau memvalidasi sakit hati masing-masing. Gak yang kemudian ngomong, dasar lu tolol bisa ketipu, enggak. Oh iya gue ngerti sakit hati lu di mana, gue ngerti kesel lo kenapa, gue juga ngerasain hal yang sama. Mereka tuh saling memvalidasi satu sama lain. Dan ada scene yang gue suka, yaitu pada saat mereka tuh mau menjalankan misi, terus sebelum itu mereka pesta dulu tuh, party dulu, minum-minum, terus kemudian ngundang striptis cowok tuh joget-joget, terus sama para protagonisnya tuh dibelai-belai perutnya yang kayak roti sobek itu. Gue suka part itu karena kayak apa ya, nampilin momen girls just wanna have fun banget lah. Di saat biasanya kan yang dikasih momen kayak gitu tuh cuman karakter cowok ya, main sama penari seksi gitu, sama penari striptease, happy-happyan, mabok-mabokan. Nah di sini cewek-ceweknya dikasih chance untuk happy-happy kayak gitu. Gue suka sebenarnya sama dinamika keempat karakter utamanya. Apalagi case-nya juga actingnya oke lah, bisa dibilang oke kok. Misal Judith misalkan, dia bisa mengiring ciri khas dia ya, yaitu nangis jadi sesuatu yang lebih lucu. Biasanya kan nangisnya misal Judith tuh ke arah hal-hal yang menyakitkan tuh, kayak hampir di setiap film harus nangis. Nah di sini nangisnya bisa dibawa ke ranah yang lebih komedik. Terus si Giselle juga bisa lucu dengan bahasa Inggris ngawurnya. Niken Anjani itu ngasih karakter Ayu lebih banyak dimensi, nggak cuman asal konyol. Terus Givina Lukita juga lucu di sini. Walaupun yang agak gue sayangkan dari karakternya si Givina ya, si Uli, itu adalah skripnya, bukan salah aktornya ini. Skripnya itu kayak lupa soal ciri khas Uli yang demen ngomong bahasa Prancis dengan ngaco. Di awal perkenalan si Uli tuh sering mate gitu, mesi buku gitu-gitu dan lain sebagainya lah. Tapi kemudian masuk ke pertengahan durasi udah dilupain gitu aja. Padahal itu bisa jadi sesuatu yang lucu banget loh. Tapi kayak udah di awal doang and then dilupain. Ya udah, karakternya berubah jadi karakter biasa aja, nggak ada ciri khasnya akhirnya. Poin gue adalah sebenarnya Balas Budi ini punya potensi yang gede banget. Genrenya beda, cast-nya mainnya oke, cuman cukup banyak hal yang bikin gue tuh terganggu gitu. Kayak misalkan gini, Alma itu kan diceritain adalah anak dari pengusaha yang kaya banget, yang sukses, terpandang bahkan ya. That's why pada saat dia itu mau nikah sama Budi di awal, banyak tuh pejabat-pejabat yang datang, including presiden aja datang loh, yang nggak diliatin mukanya, tapi dari bajunya lu akan tahu itu siapa. Presiden sampai datang, alias keluarganya, bapaknya, sepowerful itu. Makanya gue agak janggal aja pada saat dia nyusun rencana buat ngebalas si Budi, si Alman tuh kok kayak nggak punya apa-apa, kayak resource dia tuh selevel sama kita-kita lah, rakyat jelata yang kelas menengah. Padahal gini ya, walaupun si bapak yang diperanin Ferry Salim itu nggak mau ngebantu dia balas dendam, Alma kan anak dari pengusaha yang sepowerful itu, dia pastilah kenal orang lain, atau mungkin bapaknya atau dianya sendiri punya ajudan, punya asisten, dan ajudan atau asisten itu pasti kenal orang yang juga kenal orang yang dia nggak tahu lah bisa ngebantu rencananya si Alma, entah dia itu hacker atau badan intelijen, agen rahasia or something lah yang bisa dipakai untuk ngebuntutin si Budi, atau untuk nyusun rencana lain yang lebih keren, atau untuk menyediakan teknologi yang lebih canggih. Pasti ada kalau orang sekaya dan seterpandang Alma hal kayak tadi, pasti ada. Tapi di sini nggak, kayak udah dia resource-nya biasa aja. Ya tapi gue berpikir positifnya adalah Alma mungkin lagi buru-buru kali ya, jadi nggak kepikiran sama semua hal itu. Karena emang banyak hal di Balas Budi ini serba buru-buru.
Ya kayak tadi yang gue bahas di awal ya, ada sebuah misi nih yang presentasinya itu dirangkum pakai voice over. Serius, jadi ceritanya si Uli, si Givina itu diharusin nyuri seragam catering. Simpelnya gitu aja, detailnya nggak usah gue spill ya. Kita nggak dikasih lihat usaha dia untuk nyolong itu, kita nggak dikasih lihat cara dia menyusup dan segala macam, cuman dijelasin pakai voice over. Voice overnya si Alma ya, si Michelle Siu dijelasin aja. Jadi aku melakukan ini, terus si Ayu melakukan itu, terus si Uli disuruh nyolong baju catering tapi akhirnya dia gagal dan akhirnya kami ngumpul lagi. Itu semua nggak dilihatin, dirangkum pakai voice over. Padahal tuh bisa lewat montage simple yang juga nggak terlalu ribet, nggak terlalu mahal, itu bisa loh. Tapi itu dirangkum pakai voice over. And then diceritain kalau si Uli itu gagal nyolong seragam catering tuh. Ya udahlah ya, gue oke, dia gagal nyolong seragam catering. Tapi kemudian di adegan berikutnya dia diperlihatin udah pakai seragam catering itu, dia nyamar jadi tim cateringnya. Katanya gagal. Kok ini berhasil? Kok ini bisa punya seragamnya? Gimana? Gue juga bingung tuh. Nggak dijelasin semuanya. Serba buru-buru. Contoh buru-burunya yang lain lagi ya di film ini. Nanti keempat karakter cewek itu akan bertengkar. Pastilah ya, namanya juga film, apalagi film heist kayak gini tuh pasti nanti akan ada titik di mana timnya itu pecah. Pokoknya ada pertengkaran hebat karena masalah yang buat gue tuh fatal banget dalam rencana ini. Tapi kemudian cuman lewat satu montage pendek yang liatin keempat karakternya tuh galau, ngechat main HP lanjut nggak ya, aduh tapi kalau kayak gini nanti ada korban budi yang lain. Cuman lewat montage kayak gitu, main HP sambil galau, masalah fatal tadi selesai out of nowhere. Tiba-tiba ya udahlah kita baikan, kita lanjut yuk. Ngapain lu bikin karakternya berantem dong kalau gitu? Terus sekali lagi itu cukup dengan satu momen simple aja, ya udah karakternya ngobrol heart to heart. Jadi sebenarnya gue gini loh, oh oke, gue tahu kok sakit hati lo dan segala macam. Cuman gitu aja, nggak perlu sampai 5 menit tuh adegan, nggak masalah. Tapi lebih make sense daripada kayak gini. Jadi percuma gitu mereka dibikin berantem kalau akhirnya baikan lagi dengan cara sebatas saling ngechat yang nggak ada curhatan, nggak ada cerita, nggak ada apapun itu. Buru-buru banget. Saking buru-burunya film ini ya, ada scene di mana si karakter Budi itu ngechat tuh. Kita lihat layar HP-nya. Dia ngechat see you, itu aja typo. Jadi see you kurang E1 dan itu nggak di retake. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi itu buru-buru banget. Padahal cuman nge-shoot layar HP loh, ngetik ulang gitu see you, selesai. Atau kalau nggak mau ribet tuh misalkan ya di post pro lah, post pro pakai edit sedikit see you, bahkan ada autocorrectnya loh. Di layar tuh dilihatin autocorrect, ada apa tuh underline garis bawah merah yang nunjukin kalau itu tuh typo, tapi nggak disadari. Dan kalau ngomongin rencana karakternya ya, mereka tuh nggak muncul dengan rencana yang bisa dibilang tuh cerdas. Jadi kayak kadang tuh agak lucu gitu di saat ada satu karakter melontarkan sebuah rencana and then teman-temannya tuh ngomong, gila lu cerdas banget, buset lu keren banget tuh rencana yang jenius. Sedangkan yang nonton tuh pikir itu kan rencana yang gitu doang. Cuman buat gue itu bukan masalah besar sih. I mean banyak juga main film-film heist, film-film caper di Hollywood yang sebenarnya rencananya tuh bodoh, rencananya itu sederhana. Gue nggak masalah dengan itu. Rencana simple nggak masalah selama eksekusi rencananya itu dibungkus pakai directing yang stylish, bertenaga lah intinya, yang seru. Nah itu masalahnya yang nggak dipunya sama Balas Budi. Directingnya itu ya sekali lagi ala kadarnya. Contoh ya, nanti di satu part itu misi mereka kacau gara-gara dua karakternya ya bisa dibilang blunder lah ya. Si Uli itu minum obat pencahar yang bikin dia mules terus bolak-balik ke kamar mandi, sedangkan si Ayu, si Niken Anjan itu nggak sadar makan itu loh brownies ganja sampai akhirnya teler. Itu kan skenario yang lucu banget ya. Itu situasi yang bisa dibikin chaos banget, dibikin gila banget. Tapi di sini eksekusinya kayak ya udah ala kadarnya. Bukan cuma masalah di directing sih kalau itu. Skripnya juga kayak nggak tahu ini setelah gue bikin karakternya mules, karakternya teler, ini mesti gue bawa kemana ya. Skripnya juga kayak nggak ngerti, kayak clueless. Sedangkan directingnya pun sama, kayak terlalu simple semuanya, nggak bikin peristiwa yang gila itu jadi sesuatu yang chaos. Pada saat gue nonton, gue langsung keinget itu loh adegan di Bridesmaid. Lu inget nggak pada saat karakternya cewek-cewek itu mules juga perutnya? Itu kan kacau banget ya. Ada yang teriak-teriak, ada yang nangis, ada yang sampai BAB di wastafel, di sink, ada yang jalan ke jalan raya ke depan toko and then dia jongkok pup di situ. Itu kacau banget. Ini gue bukan ngomongin sesuatu yang nggak bisa apple to apple ya, karena gue nggak membandingkan kualitas efek CGI Hollywood dengan Indonesia. No, poin gue adalah ada banyak referensi yang bisa diambil untuk bikin skenario tadi tuh jadi lebih fun, jadi lebih sinting. Dan endingnya ya walaupun punya twist yang mungkin akan dibilang mengejutkan, nggak terduga sama banyak penonton, dan gue lumayan setuju sebenarnya kalau ada beberapa part di twist itu yang nggak terduga, yang unexpected. Tapi yang gue sayangkan twist itu tuh kayak bikin
dan pesan yang coba disampaikan jadi ambigu. Filmnya jadi bukan lagi ngomongin soal bahaya love scam, jadi soal hal yang lain lah, nggak akan gue spill nanti spoiler. Tapi intinya gara-gara twist itu ceritanya bukan lagi ngomongin bahaya kalau lu kena love scam, bukan jadi kayak warning untuk penontonnya biar nggak terlalu tolol, biar nggak segampang itu ketipu, tapi jadi sesuatu yang beda. Itu contoh twist yang ya secara daya kejut itu ada, tapi dia nggak menguatkan narasinya, bukan twist yang bagus. Oke, kalau skor buat Balas Budi sayangnya harus gue kasih 5 dari 10. Sekali lagi ini gue dengan berat hati ya, gue nggak menikmati mereview negatif film ini karena sekali lagi gue sangat-sangat pengen film ini bagus. Gue sangat-sangat pengen bilang guys ini keren, tonton di bioskop, ini beda. Dan berat buat gue untuk ngomong itu nggak terlaksana. Oke, dan buat yang udah nonton silakan bagiin review lu, bisa di kolom komentar, bisa juga di scorefilm.com, silahkan masukkan skor dan reviewnya di sana. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau berikut ini ya, dari Tir Besti dan La Familia. Thank you banget guys, you're the best. Oke, gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.